Yo, what's up geng? Gua Joel dengan channel gua Jarang Jajan TV. Dan kali ini kita ke reaction Drama Live Indonesia lagi. Katanya Drama Live Indonesia itu udah keluar game favorit kita cuy. Waktu nggak syuting atau syuting itu yaitu Free Fire cuy. Ayo kita nonton aja skuy. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Drama Live Channel Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Free Fire merupakan salah satu game yang memadukan genre Battle Royale dan third person shooter. Sehingga bisa dikatakan game ini merupakan jenis permainan survival shooter. Pemain dalam permainan ini terdiri dari 50 orang dan satu pemain yang dapat bertahan sampai akhir ialah yang keluar sebagai pemenang. Game ini dibuat oleh game developer asal Vietnam, Triple One Dot Studio, dan diterbitkan di kawasan Asia Tenggara pada Android dan iOS oleh developer game asal Singapura Garena. Ya, bener cuy. Free Fire itu masih dideveloper oleh Garena cuy. Gue tahu gedung Garena itu di Jakarta Selatan, cukup jauh dikit cuy. Deket di Famza Store. Aneh-aneh dia. Dia cuma ada 50 player, 10 menit sama satu survivor. Wah, cukup amat cuy. Ya mendingan 2 aja bisa buyah cuy. Nah, cerita dari game ini diawali dari para pemain yang dibawa oleh pesawat, lalu pemain akan terjun bebas menggunakan parasut di sebuah pulau terpencil yang luas. Pada permainan ini, setiap pemain harus saling membunuh untuk bertahan hidup dan keluar menjadi pemenang. Untuk bertahan hidup, para pemain harus bisa mendapatkan loot atau barang jarahan berupa senjata dan kebutuhan medis. Di tengah permainan, para pemain juga akan dikirimkan airdrop berisi rompi anti peluru, helm, dan senjata kusut. bener cuy. Free Fire itu kan cuma masuk pesawat tuh. Kayak di game PUBG Mobile yang masih di developer oleh Tencent Games. Cuy. Dan ini tunggu. Ini kan karakter Adam yang gua pakai tuh. Tapi kucingnya mana ya? Kucing. Tapi mana ya kucingnya? Kucing Kitty yang gua beli itu pakai Google Pay kredit. Cuy, sisa-sisaan. Jadi 1000 doang, mana cukup. Aduh. Tapi ini sama cuy, kayak PUBG Battlegrounds cuy. Sama juga dengan airdrop cuy. Tapi airdropnya cuma ada dengan waktu aja cuy. Durasi setiap satu kali permainan hanya 10 menit. Para pemain memiliki waktu 4 menit untuk masuk pada free zone atau zona aman yang ditandai dengan lingkaran putih. Kemudian untuk masuk ke zona aman selanjutnya, para pemain diberi waktu sebanyak 2-2,5 menit. Pemain yang dapat bertahan hidup hingga zona aman terakhirlah yang dikatakan menang. Bener cuy. Tuh vision itu lingkaran putih cuy. Iya, tapi ini lingkaran putih ini penjaga aman cuy. Tapi ini kita nggak boleh nyasar gitu. Ya mending goy nanti defeat kita cuy sama zona amannya. Ini ada tulisan warning cuy, atau di bawah peringatan, atau jangan-jangan film premium nutshell kayak gini. It's not that shake over there. It's not that shake ya. Itu filmnya itu pakai tema orang tua cuy. Jadi gua nggak boleh nonton nutshell dulu dari sementara. Tapi nutshell masih belum keluarin season baru, seperti season 3 dan berakhirlah jadi di cancel cuy. Cuma sampai season 2 doang cuy. Terdapat berbagai macam mode yang bisa dimainkan dalam permainan ini, yaitu mode solo. Pada mode ini kita akan menyelamatkan diri sendiri dan harus membunuh 49 pemain lainnya. Selanjutnya pada mode duo. Mode ini dapat dimainkan maksimal 2 orang pemain dan harus membunuh 25 tim lainnya. Lalu mode squad. Mode yang satu ini berjumlah maksimal 4 orang dalam satu tim dan harus membunuh 12 tim lainnya. Nah, benar cuy. Mod solo kita harus ngelawan
jadi 49 player. Waduh, mana bisa, cuy. Kalau mau duo, wah, ada satu temennya. Tapi gue mau pengen joinin temen kandung gue, Keisha Angelika. Tapi dia udah putus sama gue, cuy. Gara itu, gue udah coba balas dendam, tetap aja gue gagal, cuy. Jadi gue komikus diri dan gue harus cari pacar lainnya. Seperti Nai. Ya, tapi Nai udah tua kalau gue udah gede, cuy. Mana bisa. Ada. Kita lanjutin lagi, cuy. Mode Death Race. Mode yang satu ini hanya dapat dimainkan dalam waktu tertentu saja. Keunikan pada mode ini ialah pertarungan dilakukan mengendarai kendaraan dengan salah satu pemain bertugas mengendarai kendaraan tersebut. Lalu ada mode Mad Dog yang juga hanya dapat dimainkan pada waktu tertentu. Mode ini dimainkan secara pribadi, namun luas area lebih sempit. Sementara mode yang paling digemari ialah mode Clash Squad, di mana mode ini mempertemukan dua squad untuk bertarung. Nah, ini bener, cuy. Dead Race sama Mad Dog itu cuma bisa waktu tertentu aja tuh. Seperti jam 2 buka. Kalau udah jam 4 tutup. Ya gitu-gitulah. Cuma waktu tertentu aja. Kalau malam-malam nih nggak ada. Pasti kalau lu komplain bisa masuk penjara. Nah, bener, cuy. Clash Squad gue udah sering-sering main, banyak kan buyah, cuy. Tapi gue cuma bisanya squad sama solo, cuy. Tapi kalau duo itu kena copyright, cuy. Jadi itu aja dulu. Di balik permainan berdurasi 10 menit ini, banyak penggemar yang akhirnya mencari tahu asal-usul cerita di balik para karakter Free Fire. Pertanyaan terbesarnya ialah, mengapa mereka harus saling membunuh? Ternyata, kisah di balik game Free Fire memiliki alur cerita yang menyeramkan. Cerita ini cukup terkenal di kalangan fans Free Fire, sehingga menambah daya tarik dalam permainan ini. Cerita bermula dari adanya organisasi rahasia bernama FF, yang bergerak dalam bidang penyaluran prajurit untuk menjalankan misi. Organisasi rahasia FF tersebut kemudian melakukan uji coba pada calon-calon prajurit tersebut, dengan memilih orang-orang berbakat di bidangnya yang memiliki kemampuan unggul. Para calon prajurit dibawa dengan berbagai cara, ada yang diculik, dipaksa, dan bahkan ada yang secara sukarela. Para tawanan ini genetiknya dimodifikasi, kemudian dihapuskan ingatan. Dan segini aja dulu durasi kali ini dalam Free Fire, cuy. Dan di part 3 kita akan lanjutin Free Fire lagi. See you next time. Bye.